Hah? Kau mau mana? Bab 113 beratnya keluarga kaya. Suaranya sangat lembut, tapi seperti guntur. Keluarga Huang, hati Mo Wuyu bergetar hebat. Meski Huang Yuheng adalah orang terakhir yang berhubungan dengan kakeknya, Mo Wuyu tidak pernah meragukan Huang Yuheng. Bagaimanapun, Mo Wuyu mengetahui dengan baik hubungan antara kakeknya dan Huang Jianghong. Mo Wuyu mengepalkan tangannya erat-erat, bibirnya bergetar, dan matanya menunjukkan kebencian. Pikiran Song Yan juga menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Lama sekali, matanya tiba-tiba menatap Chu Chen. Suara Chu Chen masih terdengar di telinganya. Saya ingin keluarga Huang, dan ayam serta anjingnya gelisah. Chu Chen pasti akan membalaskan dendam orang tua ini. Song Qiu dipukuli, dan Chu Chen masuk ke rumah Huang dengan marah, memberi Huang Yusei pelajaran yang mendalam. Kali ini pasti akan lebih gila dari yang terakhir kali. Song Yan memandangi lelaki tua yang terbaring di ranjang rumah sakit, dan jiwanya gemetar setiap kali dia memandangnya. Serangan ini sangat kejam. Mo Lao, istirahatlah yang baik. Chu Chen tampak tenang dan tenang. Mo Xian menggerakkan mulutnya beberapa kali. Huang Yuheng adalah murid dari Sekte Qing Yang. Dia bersikeras bahwa racun pada kakeknya ada hubungannya denganku, dan kamu. Chu Chen mengangkat alisnya dengan dingin. Saya memang melebih-lebihkan keluarga Huang. Nyawa Huang Jianghong terlalu murah dan tidak berharga. Dia mengatakan bahwa dia menyelamatkan hidupku hanya untuk menyuruhmu pergi ke keluarga Huang dan mengaku bersalah. Mo Xian berbicara dengan suara yang sangat pelan. Keluarga Huang, Huang Yuheng. Chu Chen ingat nama ini. Wuyu, jaga kakek baik-baik, kata Chu Chen pada Mo Wuyu. Audio milik Chu Chen, Sonder saat Channel. ini, Mo Xian berkata, Huang Yuheng tidak seperti anak muda lainnya dari keluarga Huang. Dia telah lama dianggap oleh Huang Jianghong sebagai pewaris aula obsidian keluarga Huang. Dia sendiri yang dapat mewakili istana obsidian keluarga Huang. Keluarga Huang, jika Anda mengambil tindakan terlebih dahulu, saya khawatir krisis yang dihadapi keluarga Song kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berurusan dengan Huang Yuheng pasti akan membuat seluruh keluarga Song tidak bisa kembali lagi. Chu Chen harus mempertimbangkannya. Lagi pula, kali ini, nyawa Tuan Huang tidak digunakan sebagai alat tawar-menawar. Tuan Mo, saya tahu apa yang terjadi. Mo Wuyu menyuruh Chu Chen dan Song Yan keluar dari pintu bangsal. Chu Chen, keluarga Huang adalah keluarga besar. Biarkan aku membalaskan dendam kakek, Mo Wuyu berkata dengan mata tegas. Wuyu, ingat namamu. Chu Chen tersenyum, jaga kakek baik-baik, Tuan. Aku berjanji padamu hidup tanpa rasa khawatir. Ini bukan pertama kalinya Chu Chen mengaku sebagai tuannya di depan Wuyu. Namun kali ini, Wuyu merasakan nafas yang sangat hangat dan lembut. Dia mengangguk tanpa sadar. Tempat parkir rumah sakit. Song Yan menyalakan mobilnya. Kita mau kemana? Chu Chen mengencangkan sabuk pengamannya, menoleh dan tersenyum pada Song Yan. Sayang, jika ku beritahu, aku akan ke rumah Huang sekarang. Keduanya saling memandang. Song Yan menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu pergilah dan cari keadilan untuk tuanmu. Chu Chen memandang Song Yan dengan mata penuh cinta. Kebaikan hati Song Yan tidak bisa disembunyikan sama sekali.
Meskipun dia telah menjadi bodoh selama 5 tahun, Song Yan tidak menunjukkan rasa jijik padanya. Sebaliknya, di seluruh keluarga Song, satu-satunya orang yang benar-benar bisa melindunginya dalam 5 tahun terakhir adalah Song Yan. Tidak perlu terburu-buru, setidaknya keluarga Song harus bersiap. Chu Chen berkata, jika tidak, bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini dengan keluarga Huang? Perang terhadap keluarga Huang, Song Yan tercengang. Dari mana keluarga Song mendapatkan kekuatannya? Satu-satunya hal yang dapat diandalkan oleh keluarga Song adalah keterampilan tinju dan menendang Chu Chen. Itu sebabnya Song Yan mengira Chu Chen akan menyerbu keluarga Huang dengan marah untuk membalaskan dendam Mo Xian. Tapi sekarang, menurut maksud Chu Chen, itu bukan hanya balas dendam dengan tinju dan tendangan, tapi pertarungan menyeluruh dengan keluarga Huang. Song Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Keluarga Song vs keluarga Huang, itu hanya seekor lalat yang mengguncang pohon. Belum tentu demikian. Mungkin keluarga Song mendapat pertolongan ilahi. Chu Chen berkata, pulanglah dulu dan beritahu orang tua itu tentang hal ini sehingga semua orang dapat siap secara mental. Song Yan diam-diam melirik Chu Chen. Semua orang mungkin akan ketakutan setengah mati. Dalam perjalanan kembali ke rumah Song Yan bertanya lagi, apakah kamu ingin memberitahu Xia Bei? Chu Chen berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xia Bei. Saudara Chen, apakah kamu ingin mengadakan pesta perayaan? Chu Chen belum memenuhi pesta perayaan yang telah dipikirkan Xia Bei. Persiapan untuk Bei Chen Pharmaceutical mungkin mengharuskan paman keempat Xia bekerja lebih keras. Chu Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata, keluarga Song mungkin sedikit sibuk akhir-akhir ini. Mendengar ini, mata Xia Bei berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara Chen, apa yang kamu lakukan lagi? Ada rencana kecil? Apakah kamu ingin berpartisipasi? Chu Chen tersenyum. Apakah itu perlu dikatakan? Ikut sertakan aku. Xia Bei segera berkata, menunggu Chu Chen dengan penuh harap. Saya ingin memulai perang dengan keluarga Huang, kata Chu Chen dengan mudah. Xia Bei gemetar ketakutan. Melancarkan perang melawan keluarga Huang. Hal semacam ini bisa besar atau kecil. Xia Bei percaya jika itu keluar dari mulut Chu Chen, itu pasti akan menjadi masalah besar. Saudara Chen, atas namamu sendiri, atau atas nama keluarga Song, Xia Bei kembali sadar dan bertanya dengan hati-hati. Saya sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Apapun namanya, saya bertekad untuk melawan pertempuran ini. Chu Chen berkata, bukankah keluarga Huang dikenal sebagai keluarga paling kaya di kota Chan? Tidak ada yang berani melakukannya menantang status keluarga Huang sebagai keluarga kaya selama 100 tahun. Oke, hari ini saya, Chu Chen, akan mempertimbangkan beban keluarga Huang. Jika kata-kata seperti itu diucapkan oleh orang lain, Xia Bei akan meremehkan dan tidak mempercayainya sama sekali. Namun, ketika Chu Chen mengatakannya, Xia Bei merasa darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendidih dan bergetar. Rasanya seperti seruan nyata terdengar di telingaku. Xia Bei merenung sejenak, dan matanya menatap tajam. Saudara Chen, saya masih mengatakan apa yang baru saja saya katakan. Anggap saja saya satu. Saya akan segera pulang. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dapat digunakan keluarga.
disingkatnya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Saat Chu Chen menelepon, dia menekan tombol speaker ponsel. Saat ini, Song Yan juga terkejut. Xia Bei, tuan muda ketiga dari keluarga Xia. Meskipun dia tidak memiliki kekuasaan di keluarga Xia, dia tetap bisa mewakili keluarga Xia. Mustahil bagi Xia Bei untuk tidak mengetahui apa yang dimaksud Chu Chen dengan berperang melawan keluarga Huang, tapi dia tetap segera mengambil pilihan. Song Yan mengencangkan cengkeramannya pada kemudi di tangannya. Chu Chen memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Segera, dia kembali ke keluarga Song. Song Yan melirik Chu Chen. Dia benar-benar ingin bertanya di mana ambisi Chu Chen untuk memulai perang melawan keluarga Huang. Bahkan dengan bantuan Tuan Muda Xia San, itu tidak cukup. Chu Chen, apakah kamu berencana untuk bekerja sama dengan keluarga Zhao? Song Yan tiba-tiba memikirkannya dan berkata tanpa berpikir. Tidak perlu keluarga Zhao kelas 9. Chu Chen menggelengkan kepalanya dan keluar dari mobil. Sudut mulut Song Yan sedikit bergerak, nada suara Chu Chen terlalu keras. Yang ingin dia hadapi adalah keluarga paling kaya di kota Chan. Apakah dia benar-benar yakin? Song Yan dengan paksa menekan keraguan di hatinya dan berjalan ke aula villa berdampingan dengan Chu Chen. Kakak ketiga sudah kembali. Chu Chen, kamu pergi bermain kemana? Kamu kembali tepat waktu. Makan malam akan segera disajikan. Lin Simping dan semua orang ada di sana, dan kata-kata mereka cukup antusias. Bab 114. Chu Chen ingin bermain api sejak mereka mengetahui bahwa Chu Chen telah mengambil alih keluarga Song. Sikap orang-orang ini terhadap Chu Chen telah mengalami perubahan besar 360 derajat. Dia tidak hanya membuat keluarga Huang meminta maaf, tetapi dia juga menamparkan wajah keluarga Zhao dan memberikan bimbingan kepada Song Qiyu. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan sekarang dikenal sebagai Song Qiyu Tinju Selatan di Canjeng. Semua ini karena Chu Chen. Meskipun di mata Lin Simping dan yang lainnya, Chu Chen juga menguntungkan keluarga Xia. Fakta bahwa keluarga Xia sangat menghargainya sudah cukup untuk menggambarkan status penting Chu Chen sekarang. Bahkan Song King, yang selalu tidak menyukai Chu Chen, tersenyum ketika dia melihat ke arah Chu Chen dan memanggilnya saudara ipar. Di meja makan, keluarga Song bersenang-senang dan tampak harmonis. Song Xie yang sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dalam beberapa hari terakhir, perkembangan dan proyek besar keluarga Song telah dilaksanakan dengan lancar dan momentumnya kuat. Song Yun dan Song King tinggal di keluarga Song sepanjang waktu, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ayo kita minum, Lin Simping tiba-tiba menyarankan dan berkata sambil tersenyum. Kalau dipikir-pikir, kita bahkan belum minum dengan Chu Chen. Kakak ipar, apakah kamu ingin minum? Song Qiyu bertanya. Chu Chen mengangkat kepalanya dan menatap semua orang, lalu berkata, ada satu hal yang awalnya saya rencanakan untuk dibicarakan setelah makan malam. Hati Song Yan menegang. Chu Chen kemudian berkata, untuk memanfaatkan kegembiraan semua orang dalam minum, saya akan memberitahu semua orang sekarang. Setelah Anda mendengarkan, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin minum bersama saya. Semua orang tercengang, bahkan Song Changqing meletakkan sumpitnya dan menatap Chu Chen. Meja itu terdiam sejenak. Chu Chen, apa yang akan kamu katakan?
Song Sieyang merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Nada suara Chu Chen tenang. Saya ingin berperang melawan keluarga Huang atas nama keluarga Song. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara banyak sumpit yang jatuh ke tanah. Keluarga Song di meja makan semuanya tercengang. Memulai perang dengan keluarga Huang, ini seperti anak berusia 3 tahun yang tiba-tiba menantang orang dewasa. Itu terlalu konyol, terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Song King tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan hati-hati, "Chu Chen, apakah kamu baik-baik saja?" Mata Chu Chen menatap Song Changking, "Saya serius." "Kamu benar-benar gila." Song Yun tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Chu Chen. "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Memulai perang melawan keluarga Huang. Sejujurnya, bahkan 10 keluarga Song yang terikat bersama masih jauh dari memenuhi syarat. Lin Simping menggelengkan kepalanya dan menatap Chu Chen. Untungnya, kata-kata konyol seperti itu diucapkan saat makan malam keluarga-keluarga Song. "Chu Chen, jangan katakan hal seperti ini di luar," Zhou Jian mengingatkan. "Meskipun saya tidak tahu kenapa, keluarga Song tidak memiliki kekuatan untuk menantang keluarga Huang," kata Song Changking. "Ada perbedaan besar di antara keduanya. Beberapa hari yang lalu, larangan Huang yang hampir menyebabkan kehancuran keluarga Song. Bagaimana mengatasi kesenjangan tersebut? Keluarga Song sendiri tidak bisa menjadi musuh keluarga Huang." Chu Chen berkata dengan enteng, "Saya hanya ingin melakukannya atas nama keluarga Song. Saya telah menghubungi banyak sekutu, termasuk keluarga Xia di Yangzheng, dan berbagai macam lainnya. Kekuatan itu pasti akan memberikan pukulan telak bagi keluarga Huang." Song Yan terkejut dan menatap Chu Chen. "Selain keluarga Xia, keluarga mana lagi yang dihubungi Chu Chen?" "Saya mendengar istri saya berkata bahwa keluarga Song pernah menjadi salah satu dari 5 keluarga di Changcheng." Chu Chen melirik ke semua orang. "Tidak mungkin karena kurangnya kekuatan sekarang. Tidak harus karena kami telah kehilangan aura keluarga kaya saat itu. Kekuatan masing-masing keluarga mengalahkan keluarga Huang." Song Sieyang memandang Chu Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Chu Chen, mengapa kamu tiba-tiba membuat keputusan seperti itu?" "Karena balas dendam pribadi," Chu Chen berkata, "balas dendam pribadi yang harus dibalas." "Chu Chen, jangan melangkah terlalu jauh," Song King berkata dengan lembut. "Apakah kamu akan menyakiti keluarga Song untuk tujuan egoismu sendiri?" Chu Chen memandang Song King. "Aku berkata, ini adalah balas dendam pribadi yang harus dibalas. Bahkan jika kalian semua dengan suara bulat memutuskan untuk menolak lamaranku, aku akan tetap membalas dendam pribadi ini. Ketika saatnya tiba, keluarga Huang juga akan membalas dendam. Atasi keluarga Song. Jadi usulanku saat ini bukan untuk melibatkan keluarga Song, tapi untuk membantu keluarga Song." Song Yun berdiri dengan marah dan menunjuk dengan jari gemetar. "Chu Chen, kamu tidak masuk akal. Mengapa kamu memiliki dendam pribadi terhadap keluarga Huang? Jika kamu benar-benar baik untuk keluarga Song, maka kamu harus menjernihkan hubunganmu dengan keluarga Song," kata Lin Simping dingin. Chu Chen tersenyum dan memandang Lin Simping. "Jika Anda adalah keluarga Huang, setelah saya putus dengan keluarga Song, saya masuk ke keluarga Huang dan memukuli cucu paling berharga dari keluarga Huang sampai dia hanya bisa menghabiskan seluruh hidupnya.
hidup di kursi roda. Tapi, apakah kamu tidak akan mempersulit keluarga Song? Song Yan menatap Chu Chen dengan mata ngeri. Di rumah sakit, dokter sudah memberitahu Pak Mo bahwa akan sulit baginya untuk berdiri lagi di kemudian hari. Chu Chen meminta Huang Yuheng menerima perlakuan yang sama. Tidak ada keraguan jika Chu Chen benar-benar seperti ini, keluarga Huang akan bertarung dengan Chu Chen sampai mati. Bahkan jika Chu Chen menyangkal hubungannya dengan keluarga Song, akankah keluarga Huang melepaskan keluarga Song? Itu tidak mungkin. Chu Chen, kamu benar-benar orang gila. Song King menunjuk ke arah Chu Chen dan berkata dengan suara gemetar, kamu benar-benar akan membunuh keluarga Song. Tahukah kamu, tidak mungkin keluarga Xia masih bisa menahanmu. Tidak bisakah kamu memilih Mingze untuk melindungi dirimu sendiri seperti terakhir kali? Chu Chen bertanya dengan tenang. Jika kamu memutuskan hubungan dengan keluarga Song, keluarga Huang tidak akan menyalahkanmu. Wajah Song Yun dan Song King tiba-tiba berubah. Mereka saling memandang. Apakah mereka menghadapi pilihan yang sama lagi? Chu Chen, orang yang ingin kamu hadapi adalah Huang Yuheng, Lin Simping bertanya. Chu Chen mengangguk. Kamu hanya meminta kehancuranmu sendiri. Suara Lin Simping bergetar dan ekspresinya penuh ketakutan. Saya mendengar berita bahwa Huang Yuheng baru saja kembali dari luar negeri kemarin. Orang berbakat dari keluarga Huang ini pasti adalah Huang pemimpin masa depan keluarga. Selain itu, dia juga membawa kembali tunangan bernama Ye, putri kepala keluarga Ye di Yangcheng. Murid semua orang terkejut. Keluarga Yang Cheng Ye, Zhou Jian tiba-tiba berdiri. Itu adalah keluarga yang lebih kuat dari keluarga Xia. Mata tertuju pada Chu Chen satu demi satu. Chu Chen benar-benar gila. Benar-benar bermain api. Saya tidak akan menyerah sampai saya memerankan keluarga Song sampai mati. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan dan berhasil menghancurkan Huang Yuheng, konsekuensinya, tidak ada yang bisa menanggungnya. Suara Song King serak, Chu Chen, jika kamu masih memiliki hati nurani, harap diingat jika keluarga Song memilikinya, membawamu selama 5 tahun, kamu harus melepaskan keluarga Song. Begitu Song King selesai berbicara, semua orang terdiam. Semua mata tertuju pada Chu Chen. Lepaskan keluarga Song. Chu Chen tersenyum mencela diri sendiri, berdiri, dan berkata perlahan, aku bisa berperang dengan keluarga Huang atas namaku sendiri. Atau aku bisa menjauhkan diri dari hubungan dengan keluarga Song. Saya bahkan dapat menjamin bahwa keluarga Song sama sekali tidak ada kerusakan pada rumah. Saya tidak setuju. Song Yan berdiri dan menyela kata-kata Chu Chen dengan nada tenang namun kuat, bersambung.